Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salifunas Najib Wahyu dengan nomor NIM 12130300098, jurusan Hukum Tata Negara kelas 3C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pada pertemuan ketiga tentang azas hukum tata negara, yaitu untuk tugas ujian akhir semester ganjil. Baik, langsung saja. Dalam azas negara kesatuan, yaitu yang pertama A adalah negara kesatuan dalam bentuk pemerintahan itu lebih sentralistik, yang dimana negara kesatuan dibagi dalam beberapa azas. Pertama, azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan yang ketiga azas pembantuan. Azas desentralisasi ini adalah azas pelimpahan sebagian kewenangan negara pusat terhadap daerah. Untuk asas yang kedua, dekonsentrasi, yaitu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan pusat yang dilimpahkan ke daerah. Dan yang ketiga adalah asas pembantuan, yang dimana asas ini membahas tentang suatu bentuk wewenang atau urusan pemerintah pusat yang dibantu oleh daerah. Nah, selanjutnya ada negara serikat sentralistik, negara tidak terlalu besar seperti negara kesatuan. Nah, azas negara hukum menurut Bangkok pada tahun 1965. Yang pertama adalah jaminan HAM, badan kehakiman bebas atau mandiri. Yang ketiga, pemilu bebas. Yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Dan yang kelima, kebebasan berserikat. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Baik. Selanjutnya ada asas demokrasi menurut Afan Ghaffar. Yang pertama, penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung. Yang keempat, adanya rotasi kekuasaan. Yang kelima, pemilu. Yang keenam, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Nah, begitulah pertemuan ketiga tentang asas-asas hukum tata negara. Baik. Untuk selanjutnya yaitu tentang makalah kelompok saya, yaitu kelompok 6, yang dimana membahas tentang sejarah hak asasi manusia dan juga perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Baik, langsung saja, yang dimana dari istilah hak asasi manusia ini banyak dikenali beberapa istilah gitu di negara Prancis, Belanda, Inggris maupun di Indonesia itu sendiri gitu, yang dimana punya arti hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi dalam suatu bentuk kemanusiaan, kan seperti itu gitu. Nah, hak asasi manusia ini juga menjadi bahasan pada saat itu, pada saat Perang Dunia Kedua, dan juga pada waktu pembentukan PBB pada tahun 1945, yang dimana dalam perkembangannya ini mengalami suatu bentuk perubahan mendasar sejalan dengan suatu bentuk keyakinan dan juga praktek-praktek sosial yang ada di lingkungan kehidupan masyarakat luas, seperti itu. Dan juga ada yang dimana semula hak asasi manusia ini berkembang di suatu bentuk negara-negara maju sesuai dengan suatu perkembangan teknologi komunikasi dan juga perkembangan transportasi, maka berkembang pula di negara-negara berkembang. Negara berkembang ini seperti halnya di Indonesia gitu, yang juga sebagai suatu bentuk anggota PBB pada saat itu gitu. Nah, ada juga pada saat hak itu juga merupakan suatu bentuk anugerah gitu yang wajib dihormati bagi seluruh orang gitu, yang dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara pastinya, kan seperti itu gitu. Yang dimana sejarah ini dimulai dari ditandatanganinya Piagam Magna Carta oleh Raja Inggris pada tahun 1215. Kemudian perjuangan hak asasi manusia ini terjadi di Amerika dan juga Perancis. Dan juga setelah Perang Dunia yang tadi saya katakan, muncullah PBB sebagai badan untuk menjaga suatu bentuk perdamaian, yang di dalamnya adanya penjagaan suatu bentuk hak-hak asasi manusia itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.